Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau Allah masih bangunkan kita dari tidur kita tadi pagi, itu artinya Allah masih izinkan kita untuk memperbanyak perbekalan di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Oke Kapten, mungkin pada video kali ini akan sedikit non formal daripada video-video sebelumnya, karena konten kali ini adalah Alfaruk Motor Vlog. Dan hari ini kita mau coba kenalan sama motor yang akan kita gunakan untuk vlog. Namanya adalah Jajang. Ya. Jajang adalah sebuah motor dari Yamaha yang memiliki tenaga 150 cc. Kenapa Ane milih NMAX? Karena menurut Ane, motor ini adalah motor yang paling nyaman di kelasnya. Dan apa yang membuat dia spesial? Pertama, karena warnanya. Jadi, NMAX itu kan punya varian warna ya. Ada putih, ada silver, ada banyak ya. Kemudian generasi selanjutnya ada tambahan merah marun, ada warna biru, gitu kan, ada warna hitam tapi velgnya gold. Kemudian yang baru pun, yang bentuk yang baru yang sekarang baru keluar juga variannya sama. Tapi tetap menurut Ane, NMAX yang paling bagus adalah NMAX yang warnanya bodinya hitam, velgnya juga hitam. Itu pertama. Kedua, yang membuat dia spesial adalah Ana meminang motor ini menggunakan uang sendiri. Itulah yang paling membuat si Jajang adalah motor yang spesial buat Ane. Dan hari ini kita akan coba melakukan dua kegiatan. Yang pertama, kita mau cuci dulu nih si Jajang, karena dia udah berapa bulan nggak dicuci gitu kan, jadi kotor. Kemudian yang kedua, kita akan coba untuk bagi-bagi makanan untuk buka puasa pada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi nanti sebelum kita bagi-bagi makanan, kita mau cuci dulu nih di tempat yang premium lah. Kemudian setelah dari sana kita mau coba untuk ambil makanan di tempat teman Ane untuk dibagi-bagikan. Jangan kemana-mana, stay itu. Oke, kita mau prepare dulu. Kita kan mau keluar. Tapi walaupun kita keluar, kita tetap memperhatikan protokol-protokol yang ada. Seperti pakai masker, pakai sarung tangan, kemudian jaga jarak dengan keramaian, dan lain sebagainya. Dan nanti di jalan kita mau coba bahas sesuatu yang bermanfaat, kayak misalnya zikir. Jadi nanti kita bakal bahas zikir gitu. Kenapa sih di jalan kita harus bengong atau harus mikir-mikirin apa? Kenapa kita nggak gunakan waktu di jalan untuk berzikir atau untuk beristighfar gitu? Nanti kita akan bahas. Kita berdoa semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah meridhai setiap langkah kita. Stay tune. Oke Kapten, balik lagi. Jadi tadi Ane udah bilang selama di jalan kita mau coba untuk ngomongin zikir. Jadi gini, kita kan kalau di motor kadang-kadang suka bengong ya. Misal kita dari rumah mau ke sekolah, atau dari rumah mau ke kampus, atau mau ke kantor, pokoknya kemanapun itulah. Misalnya jarak dari rumah ke tempat tujuan itu 15 menit atau 20 menit. Nah, selama di jalan biasanya Ane gunain untuk berzikir. Nah, ada nih zikir-zikir favorit Ane nih. Yang pertama, istighfar. Jadi kadang-kadang Ane kalau di motor, kalau ada waktu luang gitu kan, atau kalau memang Ane lagi ngobrol-ngobrol gitu, itu Ane gunain sambil istighfar tuh. Kenapa sih istighfar? Jadi gini, Allah berfirman dalam surat Nuh juz 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi waktu Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar, gitu kan, karena memang kaum Nabi Nuh itu kan membangkang ya. Nabi Nuh itu kan berdakwah kepada umat-umatnya itu kan selama ratusan tahun gitu. Nah, itu mereka membangkang tuh. Waktu mereka disuruh bertakwa, kemudian waktu Nabi Nuh disuruh membuat kapal oleh Allah. Nah, karena waktu Nabi Nuh disuruh membuat kapal oleh Allah itu posisinya adalah musim panas. Nah, emang logikanya ya, kalau misalkan orang musim panas, ngapain buat perahu gitu kan? Nah, disitulah Nabi Nuh diolok-olok sama sama umatnya gitu kan. Nah, Nabi Nuh memerintahkan masyarakatnya, memerintahkan umatnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Nah, di sini diinformasikan kalau misalnya seseorang melazimi istighfar atau kalau itu kaum Nabi Nuh beristighfar, maka dampaknya adalah yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan yursilis sama alaikum, air dari langit atau hujan dari langit. Nah, dalam sebagian tafsir itu diartikan sebagai yang dimaksud hujan itu maksudnya adalah rizki, gitu kan. Maka kalau seseorang beristighfar atau kalau kaum Nabi Nuh waktu itu beristighfar, maka Allah akan turunkan rizki kepada kaumnya. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwasanya satu, istighfar itu bisa membukakan pintu rizki bagi siapapun yang melakukannya. Karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya ada sebagian rizki yang tertahan di langit karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, dengan istighfar otomatis membuat rizki itu turun kepada kepada orang-orang atau kepada pemiliknya. Maka itulah zikir-zikir yang biasa Anda lakukan, beristighfar. Banyak banget pokoknya keutamaan beristighfar gitu kan. Nanti bisa dicari di video-video kajian-kajian istighfar. Nah, kalau istighfar ini ada variannya, ada pilihannya. Pertama pilihan paling simpel, astagfirullah gitu kan. Kemudian naik lagi, astagfirullahaladzim. Itu yang kedua. Ada lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ada lagi di atasnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, ada lagi di atasnya nih namanya sayyidul istighfar. Bunyinya kurang lebih gini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mencari Sayyidul Istighfar, nanti bisa di-search aja di Google. Tulis aja Sayyidul Istighfar, nanti keluar tuh teksnya atau liriknya. Nah, ada juga hadis yang menyebutkan, ini pernah dengar salah satu ustaz yang menyampaikan, siapapun yang melazimi Sayyidul Istighfar di pagi hari, maka jika dia meninggal gitu kan pada siang hari, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah. Siapapun yang melazimi istighfar di sore hari, kalau dia meninggal di malam harinya, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah. Maksudnya sesimpel itu gitu loh, semudah itu mendapatkan husnul khotimah. Siapa yang nggak mau husnul khotimah? Karena husnul khotimah itu adalah awal dari penentuan perjalanan yang sangat panjang. Su'ul khotimah dengan husnul khotimah itu adalah dua pintu yang berbeda. Tapi dua pintu itu adalah dua pintu dari perjalanan yang sangat panjang, yang mana isinya adalah perjalanan-perjalanan yang melelahkan. Dan dua itu adalah pintu yang menentukan apakah seseorang itu memiliki perjalanan yang panjang di akhirat dengan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan di akhirat diawali dengan pintu husnul khotimah, atau sebaliknya seseorang itu mengalami penderitaan yang panjang sepanjang perjalanan dia di alam barzah sampai di akhirat nanti, yang mana penderitaan itu diawali dari kematian yang su'ul khotimah. Maka semudah itu gitu kan mendapatkan derajat husnul khotimah, tapi tetap diimbangi dengan amalan-amalan lain. Waduh, sudah bonceng 3 gitu kan.
nggak pakai helm, lengkap sudah. Itu orang-orang seperti itu harus disampaikan dengan cara yang baik gitu, bahwasanya kita pun berkendara punya adab gitu kan, memperhatikan keselamatan dan segala macam. Kalau kayak gitu coba tuh selamatannya nggak ini melanggar aturan, ya semoga Allah berikan hidayah lah ya. Nah tadi saya mana oke, istighfar ya. Nah jadi daripada kita bengong gitu kan, daripada kita bengong terus memikirkan sesuatu yang sia-sia, lebih baik kita basahkan lisan kita untuk beristighfar. Nah kalau aneh biasanya aneh gunain yang varian astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, karena di situ diakhiri dengan wa atubu ilaih dan aku bertobat kepadamu, seperti itu. Nah buat teman-teman bisa diikuti nih, bukan cuma yang bawa motor, yang bawa mobil pun bisa diikutin. Aneh pun kalau bawa mobil sama di lampu merah, tapi kalau aneh bawa mobil karena di mobil ada audio MP3-nya, biasanya aneh pairing ke apa namanya ke Bluetooth. Oke, kita sudah sampai. Sekarang kita sampai di tempat cuci motor si Jajang. Jadi kalau di sini kita harus ke dalam dulu untuk pesen si Jajangnya mau dicuci kayak mana. Dicuci doang, apa dipoles? Nah itu di dalam pesennya. Ayo. Kayaknya ditutup. Kayaknya pesen langsung ke abangnya. Pesen langsung coy. Jadi di sini karena motor aneh itu kan di bawah 250 cc, ya kan? Coba sini lihat. Di bawah 250 cc. Jadi aneh pengen yang wash plus spray wax. Nah itu harganya 40.000. Cuci motor 40.000. Oke, kita langsung bilang sama abang ya bang, 40.000 bang ya. Oke, jadi di sini daftar harganya adalah ini yang biasa nih, ini yang biasa. Nah ini kalau mau detailing tuh segini harganya nih, 850.000. Nah ini kalau mau full detailing sama coating itu 1.300.000 coy, 1.300.000. Tapi keuntungan coating itu apa sih? Oh gitu. Ya, kena goresan apa sedikit tuh nggak bodinya yang baret, itu coatingannya. Oh gitu. Jadi hilang lagi cekol. Oh gitu. Kalau lebih banyak coatingannya itu Lebih bagus. Oh, alah. Gitu coy. Jadi kalau coating itu, kalau motor ente ke baret, itu nggak ngefek katanya bisa dihapus gitu. Tapi kapan-kapan lah ya kita coba ya, karena budgetnya nggak ada coy. Luar biasa. Oke kapten, ini dia kondisi si Jajang sebelum dicuci. Lihat. Ya Allah, kotor. Entah apa yang mengotorimu, Jang. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi dia bakal bersih. Jadi besok. Jadi nanti kita kita nanti bagi-bagi makanan dalam keadaan si Jajang udah bersih. Kita lihat cara proses pembersihannya. Wah, kayaknya udah nih. Udah bang? Oke. Thank you bang, ya ambil aja. Ini buat bareng-bareng bang ya. Makasih banyak. Sip. Ya. Makasih bang. Oke.
kita lihat si Jajang. Ini bersih sih, asli bersih parah banget. Emang ada harga, ada kualitas bro. Jajang, sudah bersih lagi Jajang. Ini kapan-kapan kita detailing ya. Mantap pisan. Yuk kita skuy. Sekarang kita mau berangkat untuk bagi-bagi makanan. Let's go.